Halo semuanya, perkenalkan nama saya Madi Fadian Bidayanti dengan NIM 2211031065. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi 4, yaitu yang pertama perkembangbiakan pada tumbuhan, yang kedua pemanfaatan tumbuhan, dan yang ketiga pelestarian tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif merupakan proses terbentuknya tumbuhan yang dilakukan dengan cara perkawinan atau penyerbukan. Penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri merupakan penyerbukan dalam satu bunga. Selanjutnya, penyerbukan tetangga merupakan penyerbukan dengan bunga lain namun tetap satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang merupakan penyerbukan dalam satu jenis bunga namun beda pohon. Yang keempat, penyerbukan bastar merupakan penyerbukan yang tidak dalam satu pohon, tidak dalam satu jenis tumbuhan, namun masih satu famili. Perkembangbiakan menurut perantara yang menyebabkan berlangsungnya perkembangbiakan dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu perkembangbiakan dibantu oleh angin, yaitu jika serbuk sari sampai pada bunga yang diserbuki melalui perantara angin, contohnya pada tumbuhan jagung. Yang kedua, perkembangbiakan dibantu oleh air. Biasanya terjadi pada tumbuhan yang hidup di air, contohnya Hydra verticillata. Yang ketiga, perkembangbiakan dibantu hewan. Biasanya tumbuhan dapat menghasilkan madu dan memiliki aroma yang memikat hewan tersebut. Contohnya adalah bunga Rafflesia arnoldii yang memiliki bau busuk sehingga menarik perhatian lalat. Dan yang terakhir adalah perkembangbiakan dibantu oleh manusia. Dibantu oleh manusia karena tidak mendapatkan bantuan dari alam sekitar. Contohnya adalah vanili. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah proses terbentuknya tumbuhan baru tanpa adanya perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan secara vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan buatan. Yang pertama adalah vegetatif alami, merupakan perkembangbiakan pada tanaman tanpa adanya masa perkawinan atau penyerbukan dan dilakukan secara alami. Ada beberapa macam perkembangbiakan secara vegetatif alami. Yang pertama yaitu umbi batang. Umbi yang ditanam di dalam tanah akan tumbuh tunas. Tunas akan membentuk individu baru. Contohnya yaitu kentang dan ubi. Selanjutnya adalah stolon atau gerage. Stolon merupakan tumbuhan yang memiliki cabang-cabang akar horizontal, panjang dan tumbuh di atas permukaan tanah. Contohnya adalah stroberi. Yang ketiga adalah rizoma atau akar tinggal. Rizoma adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah dan tidak sejauh stolon. Pada ujung rizoma tumbuh tunas dan melalui tumbuhan tunas ini akan membentuk individu baru. Contohnya adalah rumput teki. Yang keempat adalah pembentukan tunas. Tunas-tunas akan tumbuh pada bagian batang yang memiliki bakal tunas. Contohnya adalah pakis paji, tebu, dan pisang. Yang kelima adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan memiliki susunan yang berlapis-lapis. Berdasarkan sifat-sifat sisiknya, umbi lapis dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah umbi lapis yang memiliki lapisan lebar dan menyelubungi bagian yang lebih dalam. Contohnya adalah umbi lapis bawang. Yang kedua adalah umbi lapis yang bersisik, memiliki lapisan yang tidak lebar dan tersusun seperti genting. Contohnya adalah lilia. Yang kelima adalah tunas adventif. Biasanya tunas adventif keluar dari akar yang mengembul dari permukaan tanah. Tunas ini akan membentuk individu baru. Contohnya adalah sukun. Yang kedua adalah vegetatif buatan. Vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan pada tumbuhan tanpa adanya masa penyerbukan atau perkawinan. Dan dalam proses perkembangbiakannya dibantu oleh manusia. Ada beberapa cara dalam melakukan. Yang pertama adalah menyambung. Langkah-langkah menyambung adalah pertama, belah bagian tengah batang bawah. Selanjutnya, potong pucuk atas membentuk baji. Dan yang ketiga, pucuk atas disambungkan dengan batang bawah. Yang keempat, ikat dengan tali plastik seerat mungkin sehingga sambungan kokoh. Dan yang terakhir adalah membungkus hasil sambungan dengan plastik agar tidak terkena air.
Yang kedua adalah merunduk. Langkah dalam merunduk adalah pilih terlebih dulu bagian batang yang cukup tua dan lentur, kerat sedikit bagian batang tersebut. Dan yang kedua, rundukkanlah dan benamkan bagian batang yang telah dikerat tersebut ke dalam tanah dan siram hasil rundukan. Yang ketiga adalah menempel. Langkah-langkah dalam menempel adalah: pertama, memilih batang atas yang memiliki mata tunas, pohonnya subur, tidak terserang hama dan penyakit. Bentuk mata tunas bulat dan besar serta telah berumur 1 tahun. Untuk batang bawah dipilih pohon yang berumur lebih dari 1 tahun. Yang kedua, mengambil mata tunas dari batang atas dengan bentuk sayatan segi 4 dan bulat. Yang ketiga, batang bawah disayat setebal kulit kayu. Yang keempat, penyisipan mata tunas di bawah kulit batang bawah. Kelima, mengikat tempelan dengan pita plastik, tetapi ikatannya jangan terlalu erat. Selanjutnya, bungkus lagi dengan plastik agar tidak terkena air. Yang keempat adalah mencangkok. Langkah-langkah dalam mencangkok adalah: pertama, memilih pohon induk yang umurnya cukup, tidak terlalu tumbuh subur, kuat dan sehat, serta percabangannya cukup banyak. Yang kedua, membungkus bagian-bagian batang yang telah diikuti dengan tanah yang mengandung hormon dan pupuk NPK, kemudian dibungkus dengan plastik bening atau sabut, dan selanjutnya diikat dengan tali. Selanjutnya yang terakhir adalah stek. Cara menstek adalah dengan cara memotong bagian batang secara meruncing, kemudian menancapkannya ke dalam tanah. Manfaat tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak sekali manfaat bagi makhluk hidup. Salah satunya adalah sebagai penghasil oksigen. Manfaat tumbuhan adalah sebagai penyedia oksigen secara gratis bagi makhluk hidup. Tumbuhan menghasilkan oksigen dari proses fotosintesis. Tumbuhan mengubah karbon dioksida dan air menjadi oksigen. Manfaat tumbuhan yang kedua adalah sebagai bahan makanan. Setiap makhluk hidup pasti memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Manusia memanfaatkan tumbuhan untuk bahan makanan. Hampir seluruh bagian tumbuhan dapat dijadikan makanan. Contohnya saja, daun kangkung ini dapat saya olah menjadi lauk. Manfaat tumbuhan selanjutnya adalah sebagai bahan obat. Banyak sekali tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Salah satunya adalah daun jambu biji ini dapat saya olah menjadi obat diare. Manfaat tumbuhan selanjutnya adalah sebagai bahan pewarna alami. Contohnya saja, daun pandan ini bisa digunakan sebagai pewarna hijau dan juga kunyit yang bisa digunakan sebagai pewarna kuning. Baik, manfaat tumbuhan selanjutnya adalah sebagai bahan sandang. Contohnya serat kapas dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Selanjutnya sebagai bahan perabotan. Contohnya kayu jati dan kayu cendana dimanfaatkan untuk membuat kursi, meja, dan lemari. Dan manfaat yang terakhir adalah sebagai bahan baku industri dan sebagai bahan bangunan. Materi terakhir yang akan saya bahas adalah pelestarian tumbuhan. Seperti yang kita ketahui, tumbuhan memiliki banyak sekali manfaat. Agar bisa menikmati manfaat tumbuhan seumur hidup, kita perlu melestarikan tumbuhan. Upaya yang dapat dilakukan dalam pelestarian tumbuhan yang pertama adalah dengan melakukan perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan dengan budidaya. Tumbuhan dapat dikembangbiakan dengan cara vegetatif alami, vegetatif buatan, dan juga kultur jaringan. Selanjutnya adalah tidak menebang pohon sembarangan. Tebanglah pohon yang sudah tua. Penebangan pohon diiringi dengan reboisasi. Upaya pelestarian tumbuhan yang terakhir adalah pelestarian dengan cara in situ dan ex situ. In situ merupakan pelestarian tumbuhan di habitat aslinya seperti taman nasional, taman laut, cagar alam, dan hutan lindung. Dan pelestarian ex situ merupakan pelestarian tumbuhan di luar habitat aslinya seperti di kebun raya dan hutan botani. Baik, itu saja video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.